Pilkada kali ini jadi sorotan, apalagi kemudian ada unsur dinasti politik yang menjadi perbincangan. Ada beberapa kota yang menjadi perhatian penuh fokus dari seluruh masyarakat, melihat dan juga menunggu bagaimana hasilnya, termasuk juga kota Medan dan juga kota Solo. Tak lupa juga Tangerang Selatan. Nah, ini kita akan melihat juga, akan berbincang-bincang dengan para narasumber bagaimana pengaruh hasil pilkada kali ini terhadap peta perpolitikan koalisi partai di tanah air. Sudah hadir di samping saya Mas Adi Prayitno, pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Assalamualaikum Putri, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya tahu Mas Adi sudah punya pandangan-pandangan sendiri, catatan sendiri, tapi nanti simpan dulu analisanya. Saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber yang juga sudah bergabung di luar bersama kita, Ketua DPP PDIP Pak Nusyirwan Sujono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nusyirwan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita Pak Jazuli Juwaini dari PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jazuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri dan semua para pemirsa dimanapun berada, terutama para calon yang lagi hatinya dak-dikduk menunggu pengumuman. Harap-harap cemas ya Pak ya, menunggu ya Pak ya. Sekarang baru bisa melihat hasil quick count-nya, begitu kan? Betul, ya. betul. Tapi Mas Adi, mungkin sebelum nanti kita akan berbincang dengan Pak Jazuli dan juga mendengarkan bagaimana pendapat dari Pak Nusyirwan, Mas Adi punya analisa tersendiri apa mengenai hal ini? Kita berbicara terlebih dahulu mungkin masalah kota Medan dan juga kota Solo, Tangerang Selatan juga yang menjadi sorotan. Hasil quick count-nya memang sekarang sudah memperlihatkan bagaimana Mas Bobi, Mas Gibran ini unggul dibandingkan lawan-lawannya. Mas Adi. Ya, pertama quick count itu adalah satu instrumen politik ilmiah untuk melihat perolehan pilkada sementara Putri. Dan ini bukan hasil resmi yang kemudian harus menjadi ketetapan yang seperti dilakukan oleh KPU ya. Jadi ini quick count sebagai instrumen awal untuk melihat sebenarnya siapa yang unggul dan siapa yang kalah. Tapi biasanya validasi dari quick count itu agak sulit untuk dibantah. Paling kalaupun toh ada margin of errornya sekitar 1 atau 1,5%. Selebihnya quick count itu memang valid sesuai dengan hasil data faktual nanti yang akan dilakukan oleh KPU melalui hitung manual. Itu satu. Yang kedua, memang pilkada untuk konteks 2020 ini seakan-akan hanya berhenti di Tangerang Selatan, ya, di Solo, kemudian Medan dan Surabaya. Ya. Hampir sama dengan pilkada sebelumnya misalnya 2018. Padahal banyak pilkada tapi yang diomongkan Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Mundur sedikit misalnya di 2017. Begitu banyak pilkada ratusan tapi yang diomongkan hanya Jakarta. Bahkan Banten yang menjadi sebelahnya Jakarta tidak menjadi perbincangan apapun. Ada apa? Di situ ada yang disebut dengan magnet politik. Di Tangsel ada putrinya Kiai Ma'ruf Amin. Kemudian di Solo dan Medan ini adalah ada anak dan menantunya presiden. Kemudian di Surabaya misalnya, di situ menyangkut soal trah politik dalam tanda kutip PDIP gitu. Kandangnya banteng lah kira-kira begitu. Apakah tetap akan solid ataupun tidak. Ini yang kemudian turut menjadi gimmick politik dalam setiap pilkada. Kenapa hanya daerah-daerah tertentu yang kemudian di-capture sebagai bagian dari amunisi publik untuk terus diperbincangkan sampai sekarang. Dan pasti akan dikaitkan dengan jalan panjang menuju 2024. Bagaimana koalisional partai politik, kandidasi calon, dan lain-lain. Ya inilah politik kita, serba mungkin gitu ya, dan serba cair. Ada misalnya kalau untuk Solo, untuk Medan, sepertinya quick count-nya menguntungkan istana, tapi di Tangsel tidak, kan biasanya begitu dan lain-lain. Tapi apapun lah gitu ya, bahwa pilkada saat ini memang cukup luar biasa kita bisa lalui dengan baik, meski banyak yang terpapar corona gitu ya. Laporannya sudah ada ribuan ya kalau kita melihat rilis yang dilakukan oleh KPU. Yang kedua memang tingkat partisipasi yang cukup rendah. Di Tangerang Selatan itu di bawah 60%. Ataupun misalnya di Depok ataupun di Medan itu tingkat partisipasinya cukup rendah. Ini tentu menjadi catatan penting kita ke depan bagaimana pilkada itu harus dinikmati begitu nyata, begitu nyaman oleh masyarakat. Sehingga berpolitik itu seperti orang bermain, happy, nggak takut apapun, tidak ada intimidasi dan lain-lain. Jadi menarik, politik itu fun, itu harusnya. Ya, harus fun. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini. Bagaimana rendahnya partisipasi dari masyarakat di beberapa titik, Mas Adi. Sebelum kita beralih pada hal itu, melihat catatan dari Mas Adi, kita mungkin ingin dengarkan terlebih dahulu. Pak Nusyirwan, ini bagaimana, puas nggak terhadap, setidaknya kita akan dapat gambaran dari quick count di hari ini, Pak Nusyirwan? Tentu yang pertama sebelum menjawab soal puas dan tidak puas adalah perlu diapresiasi penyelenggaraan pemilu serentak pada kali ini
yang diikuti kurang lebih dari 50% wilayah di Indonesia, 270 kabupaten kota dan juga provinsi, maka itu adalah jawaban bahwa sudah semakin dewasa, sudah semakin matang rakyat untuk mengikuti proses demokrasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Apapun kondisinya pada saat terakhir ini, apakah pada masa pandemi COVID, kemudian juga ada kegiatan yang demikian cepat berlangsung pada saat-saat terakhir, tetap tidak terpengaruh, dan itu tentu kita harus memberikan apresiasi yang tinggi kepada penyelenggara pemilu, pemerintah, KPU, pusat, daerah, tingkat 1, tingkat 2, dan pusat, dan tentu semua aparat yang melakukan pengamanan terhadap terselenggaranya pemilu serentak kali ini. Ini sudah bisa berlangsung dengan tenang, dengan nyaman. Soal apakah ada tidak seluruh dari pemilih itu bisa mengikuti, itu tentu bisa dipahami dalam kondisi saat ini. Tapi bagaimanapun itu merupakan representasi dari pilihan rakyat. Dan tentu hasil apapun ya kita akan lihat hasil masing-masing 270 tersebut, bagaimana hasilnya, tentu itu bisa kita terima sesuai dengan proses yang sudah dilalui tahapan demi tahapan pemilu serentak kali ini. Nah, ini sekali lagi harus kita berikan penghargaan tentunya kepada kita semua yang sudah semakin matang, sudah semakin dewasa berdemokrasi. Ya. Baik Pak, untuk catatan Dan demikian dari pula perolehan tentu wakil-wakil PDIP Pak di kota kabupaten ataupun provinsi? tentu tadi sudah disebutkan kota yang menjadi perhatian publik seperti Medan, Solo, dan juga kalau boleh saya tambahkan Surabaya. Kebetulan kader-kader kami yang maju, apapun tanggapan dari Pak Adi bahwa itu dilatar belakangi oleh tokoh di belakang calon tersebut, tapi mereka kita beri kesempatan, kita berikan ruang untuk memimpin daerah, dan kita bertanggung jawab PDI Perjuangan bertanggung jawab terhadap pencalonan tersebut, dan itu sudah terbukti hari ini dari quick count meskipun sementara Medan, Surakarta, kemudian Surabaya, dan khususnya Surabaya kita juga memberikan penghormatan yang tinggi terhadap rakyat Surabaya yang sudah memberikan kepercayaan, memberikan catatan tersendiri terhadap kepemimpinan sebelumnya, dan ingin meneruskan kembali kepada kader yang sama, asal dari kader yang sama dari PDI Perjuangan yang sudah itu terbukti pada periode sebelumnya bahwa mampu untuk Surabaya itu memberikan bukti-bukti nyata dan ingin diteruskan dengan calon yang baru. Baik, itu terbukti dari pilihan rakyat Surabaya pada hari ini. Baik, Pak Nusirwan berarti sudah bisa senyum tenang dong ya. Tapi nanti sebelum itu kita akan dengarkan bagaimana cerita dari PKS pendapatnya mengenai hasil quick count sementara dari pilkada kali ini. Tapi nanti Pak Jazuli, kita akan jeda sejenak. Apakah Indonesia Malam akan segera kembali?